Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadits al-khamis an ummil mu'minina ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Ummul Mukminin ibunya Abdullah Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mengada-ngada atau bid'ah di dalam urusan agama kami ini dengan sesuatu yang bukan termasuk dalam urusan agama itu, maka hal itu ditolak. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwasanya orang yang berbuat perkara bid'ah yakni perkara yang tidak ada di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, perkara yang tidak pernah diamalkan, dikerjakan di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka amalan tersebut ditolak, perkara tersebut ditolak. Nah, ulama mengatakan bahwasanya bid'ah ini terbagi menjadi beberapa bagian. Ada bid'ah yang masnunah, bid'ah yang disunnahkan, yakni perkara yang tidak ada zaman Nabi tapi disunnahkan. Contohnya apa? Contohnya adalah misalkan membangun madrasah untuk mempelajari ilmu-ilmu agama misalkan, kemudian mencetak daripada kitab-kitab agama, maka ini disunnahkan untuk kebaikan agama. Maka yang diperbolehkan adalah bid'ah lid-din, bid'ah yang tujuannya adalah untuk kemaslahatan kebaikan agama. Adapun bid'ah yang dilarang yakni bid'ah muharramah, bid'ah yang diharamkan, bid'ah dhalalah, bid'ah yang sesat, seperti bid'ah akidahnya Syiah Rafidhah misalkan, atau Murji'ah, ataupun aliran firqah Qadariyah dan lain sebagainya. Maka itu adalah mardud, perkara yang ditolak oleh agama, ditolak oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena mengada-ngada bid'ah fiddin dalam urusan agama. Maka ini adalah muharramah, diharamkan, dan dhalalah, perbuatan bid'ah yang sesat yang dimaksud dalam hadis ini. Kemudian bahkan ada bid'ah yang wajibah, bid'ah yang wajib. Contohnya adalah mempelajari ilmu nahwu. Bagi yang mempelajari serta mendalami Al-Quran dan hadis, maka ilmu nahwu ini wajib karena menjadi syarat wajib untuk memahami Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama Islam. Al-hadits as-sabi' an Abi Ruqayyah Tamim ibn Aus ad-Dari radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasihah qulna liman qala lillahi wa li rasulihi lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Rawahu Muslim. Diriwayatkan oleh Abu Ruqayyah Tamim bin Aus ad-Dari radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama itu adalah nasihat. Kami mengatakan, bagi siapa wahai Rasulullah? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agama itu adalah nasihat untuk Allah, untuk kitab Allah, untuk Rasul Allah, untuk pemimpin umat Islam, dan umumnya umat Islam. Jadi hadis ini menjelaskan bahwasanya agama itu adalah nasihat. Nasihat di sini maksudnya yang untuk Allah adalah bagaimana kita taat kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala,
Dan yang pertama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian tidak menyekutukan Allah, tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah kita tidak berbuat dosa, maksiat, keburukan. Selanjutnya nasihat untuk kitab Allah, yakni kita mengimani, meyakini kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu Taurat, Zabur, Injil maupun Al-Qur'an. Khususnya kita umat yang terbaik, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, umat akhir zaman, yakni kita diturunkan kitab suci Al-Qur'an, maka kita imani, yakini, taati, amalkan isi kandungan ajaran Al-Qur'an dan jauhi larangan-larangan Al-Qur'an. Berikutnya adalah kita ajarkan, sampaikan, dakwahkan kitab Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an. Lalu nasihat untuk rasulnya, utusan Allah Subhanahu wa taala. Kita imani, kita yakini rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala, khususnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi dan rasul kita. Yakni kita taati rasul, kita ikuti ajaran rasul, kita amalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kenalkan umat kepada Rasulullah, ajak umat kepada Rasulullah, perbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kenali daripada sirah, sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita ajarkan umat, kenalkan umat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita balas jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nasihat untuk pemimpin orang-orang yang Islam, pemimpin muslimin, yakni kita berusaha taat kepada para pemimpin umat Islam selagi mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Kita bantu, kita kerjasama, dan kita dakwahi, nasihati para pemimpin. Sebagian ulama mengatakan pemimpin di sini adalah para alim ulama juga. Kemudian wa'ammatihim, dan nasihat untuk umumnya umat Islam secara umum, yakni kita ajak mereka kepada kebaikan, kepada Allah dan Rasulnya, ajak kepada Al-Quran, ajak kepada hadis, ajak kepada agama, syariat agama. Kemudian kita nasihati serta ajarkan mereka tentang agama, dan kita doakan kebaikan untuk umat Islam. Al-Hadiyatul Ishrun, hadis ke-20. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta, rawahul Bukhari. Diriwayatkan oleh Sayyidina Abi Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya termasuk salah satu perkara yang telah dijumpai oleh manusia dari kalam nubuah kenabian yang pertama adalah, kalau engkau tidak malu, maka berbuatlah sekehendakmu. Jadi isi perkataan nabi-nabi dan rasul dari masa ke masa, dari generasi ke generasi, dari zaman ke zaman, dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai nabi yang terakhir, yakni nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu sama, yakni jika kamu tidak malu, maka berbuatlah semaumu, berbuatlah sekehendakmu. Ini bukannya disuruh untuk berbuat semaunya, berbuat dosa, berbuat maksiat, berbuat keburukan, bukan. Tapi ini merupakan peringatan, wanti-wanti
teguran keras dan ancaman bagi orang yang tidak malu untuk maksiat, dosa, dan berbuat keburukan. Maka kalau orang punya malu, ini berarti ada iman yang sempurna di dalam hatinya. Karena di antara tanda atau cabangan iman, di antara cabang tanda seorang itu adalah mukmin, dia punya rasa malu. Kalau dia punya rasa malu, maka dia akan takut, dia akan tidak berani untuk berbuat keburukan, maksiat dan dosa. Tidak berani korupsi, tidak berani berbuat zalim dan lain sebagainya. Wallahu a'lam. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.